Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini telah memberikan dua nikmat luar biasa, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman, di mana dua nikmat ini yang akan menentukan seseorang akan bahagia selama-lamanya jika mensyukuri keislaman dan keimanannya. Dan ini pula yang akan menentukan seseorang akan sengsara selama-lamanya dengan mengkufuri, tidak bersyukur atas nikmat Islam dan iman. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini, di hari yang mulia, di bulan yang mulia pula, yaitu bulan Ramadan, insyaallah saya akan menyampaikan sebuah kultum tentang keutamaan maaf memaafkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berdakwah ke Taif. Alih-alih mendapat sambutan yang baik saat beliau berdakwah di sana, mereka justru mencemooh dan menyuruh anak-anak kecil melempari beliau yang saat itu ditemani oleh Said bin Haritsah radhiyallahu anhu. Betapa sakit hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan saat itu baru saja ditinggalkan oleh dua orang yang sangat penting dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu paman beliau, yaitu Abu Talib bin Abu Muthalib, yang bahkan wafat dalam keadaan tidak beriman. Kemudian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khadijah binti Khuwailid, ditambah dengan penduduk Taif yang saat itu mencemooh dan melempari batu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu menambah rasa sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saat itu, maka datanglah malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung, kemudian berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mendengar apa yang telah disampaikan oleh kaummu dan apa yang telah diperbuat oleh kepadamu, dan Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung untuk melakukan apa saja yang engkau kehendaki, kata Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat penjaga gunung mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kalau engkau berkehendak, aku akan menimpahkan, kata malaikat penjaga gunung, aku akan menimpahkan Al-Ahsyabain, yaitu dua
gunung besar di Mekah yang mengapit daerah Taif. Kepada mereka, kata penjaga, malaikat penjaga gunung itu, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, tidak. Bahkan sesungguhnya aku berharap Allah Subhanahu wa taala menurunkan keturunan-keturunan dari mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan apapun juga. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitulah pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan umat Islam sedunia, teladan kita semua. Betapa besar kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Bayangkan jika yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu adalah kita, maka betapa sakit dan marahnya Sa'id bin Haritsah ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicemooh dan dilempari batu oleh penduduk Taif. Untungnya yang menjadi Rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau kita, mungkin kita sudah menyuruh malaikat penjaga gunung untuk menimpahkan dua gunung besar itu ke penduduk Taif. Begitulah pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pemaaf. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pemaaf adalah salah satu sifat yang dicirikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi salah satu ciri orang yang bertakwa adalah pemaaf. Saking beratnya amalan ini, saking beratnya, Allah Subhanahu wa taala mengutipnya secara khusus dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. Was-sarra'i wal maghfiratum min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin walladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qaziminal ghaizah wal afina minan nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak di waktu lapang dan sempit, dan orang-orang yang memaafkan, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah umum di kehidupan kita bahwa meminta maaf dan memberi maaf bukan pekerjaan yang mudah. Meskipun kita sudah mengakui kesalahan, sangat susah untuk mengatakan bahwa kita minta maaf kepada orang lain yang telah kita zalimi. Ada semacam ego dan gengsi yang mencegah kita untuk mengatakan, saya minta maaf atas kesalahan saya, atau saya minta maaf atas perbuatan saya. Kita justru melakukan hal-hal yang lebih sulit, yang penting tidak minta maaf. Ini merupakan salah satu bentuk kesombongan, karena merasa mulia sehingga tidak bersedia untuk meminta maaf dan malu untuk meminta maaf. Sebaliknya, meski bisa menahan rasa sakit, memberi maaf bukan juga perkara yang mudah. Ada semacam rasa sakit dalam hati kita yang seolah-olah tidak bisa hilang dan terus terngiang-ngiang dan teringat. Tetapi Islam mengajarkan kita menjadi pribadi yang berlapang dada dan pemaaf. Sebagaimana yang pernah disinggung oleh Rasulullah SAW, bahwa manusia itu tempatnya salah dan dosa.
memaafkan kesalahan orang lain yang mungkin tidak disengaja merupakan salah satu keutamaan orang yang tersakiti. Seperti sabda Rasulullah SAW, ada 3 golongan yang berani bersumpah untuknya, tidak berkurang harta orang yang sedekah, kemudian tidak bertambah baginya seorang pemaaf kecuali kemuliaan, dan tidaklah seorang tawaduh atau rendah hati kecuali diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa balasan untuk orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain adalah surga. Rasulullah SAW bersabda, kelak di hari kiamat akan ada pemanggil yang menyeru, di manakah orang-orang yang telah memaafkan kesalahan orang lain? Datanglah kepada Rabb kalian dan ambillah pahala kalian. Wajib bagi setiap muslim yang memaafkan kesalahan orang lain masuk ke dalam surga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memberi maaf, bahkan jika kita bisa membalasnya, karena itu salah satu keutamaan tersendiri. Jadi orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang telah menzaliminya, bahkan ia bisa membalasnya, merupakan kemuliaan. Karena kita belajar dari sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Afu Al-Qadiru, yang maha memaafkan dan yang maha berkuasa. Janji Allah Subhanahu wa taala, balasan bagi orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain ketika ia mampu membalasnya adalah surga. Seperti dalam hadis Tabrani yang berbunyi, barang siapa yang ingin dibangunkan bangunan di surga, maka hendaklah ia memaafkan orang yang menzaliminya, memberi kepada orang yang batil padanya, dan menyambung silaturahmi kepada orang-orang yang telah memutuskan silaturahmi kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena kita masih dalam bulan yang suci, bulan yang mulia Ramadan, satu pesan terakhir yang saya ingin sampaikan kepada hadirin sekalian, meminta maaf kepada seseorang adalah bukan kesalahan dan juga bukan kekalahan. Sebaliknya, memberi maaf atau dimintai maaf oleh seseorang juga bukan kemenangan, juga bukan pemenang. Kemenangan sebenar-benarnya adalah saat kita mampu menahan ego dan gengsi kita untuk meminta maaf dan meleburkan rasa sakit hati karena telah disolimi oleh orang lain. Makanya meminta maaf itu jangan menunggu waktu-waktu tertentu saja, tetapi meminta maaf saat kita telah melakukan kesalahan, kapan saja. Jangan menunggu saat Idul Fitri atau saat Idul Adha, tetapi pada saat kita melakukan kesalahan, kita meminta maaf. Jangan sampai apa yang telah kita lakukan, kemudian apa yang telah kita sampaikan, membuat sakit hati yang luar biasa kepada seseorang, sehingga berlarut-larut akan menjadi dendam dan benci. Makanya pada saat kita merasa saya salah, atau saya telah melakukan perbuatan yang salah, atau saya telah melakukan atau mengatakan perkataan yang salah kepada orang lain, langsung meminta maaf kepada orang. Mudah-mudahan
yang meminta maaf, yang dimintai maaf, termasuk golongan orang-orang yang akan dibangunkan surga, dibangunkan bangunan di surga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin cukup sekian kultum yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kultum hari ini yang saya sampaikan dapat memberi manfaat serta hikmah bagi pendengarnya. Jika ada kebenaran, itu senantiasa berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan, itu datangnya dari diri saya pribadi. Saya meminta maaf atas kesalahan kata dan hilaf, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.